Ya Habibi ya Muhammad Allahu Maulana Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumil amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Al-'aliyyul 'alim adadakum bi harfin tutika wa tuqatu adadana Radiyallahu ta'ala anni wa antum ajma'in radiyallahu rabbil islamina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasulullah rabbi zidni ilma wa zidni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bismati sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin ya rahman ya rahim. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita kembali berkumpul berjamaah beriktikaf di dalam ini masjid. Semoga berkumpul berjamaah beriktikaf kita di dalam ini masjid senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam berkirakan wassalamu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan zuriat keturunannya serta para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kembali insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, sama-sama kita mengaji kandungan kitab Kifayatul Asfiya wa Nuhatul Asfiya di bab zuhud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa zuhdu ahsanu mansabin ba'da tuqa wa bihi yunalu maqamu arbabil huda. Dan zuhud itu adalah sebaik-baik kedudukan setelah takwa. Sebaik-baik kedudukan ibadah takwa itu zuhud. Tidak
yakni bahwasanya zuhud itu makam yang paling afdal sesudah bertakwa kepada Tuhan. Karena dia zuhud merupakan sebab kecintaan Allah Ta'ala. Sebab Tuhan cinta itu lawan di kita karena zuhud. Memalingakan hati ini dari menyayangi dunia, menghendaki dunia. Ini bila ulang ini diberi oleh Tuhan di hatinya itu kada ada lagi ketujuh lawan dunia ini diberi kapan Tuhan. Kada ada Tuhan sedikit kada ada hendak lagi lawan dunia. Nah ini tandanya orang ini akan mendapatkan kecintaan Allah. Maka kedudukan yang apa yang lebih tinggi daripada mahabbatullah ini? Sabda Nabi Muhammad SAW, berlaku zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintai engkau. Dan berlaku zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya orang-orang akan mencintai engkau. Bila kita zuhud memalingkan hati kita dari dunia, Allah mencintai kita. Bila hati kada terpaling dengan dunia, ada ketujuh dengan dunia, kada diberi kecintaan Allah. Bila hati kada zuhud lawan di tangan manusia, manusia kada akan tertuju. Ada di tangan orang jika pingin ini manusia pun tidak akan itu. Apalagi itu maka barang siapa yang dicintai oleh Allah, maka dia berada pada derajat yang paling tinggi dan makam yang paling mulia. Ada derajat itu yang paling tinggi selain orang yang dicintai oleh Allah. Tidak ada makam yang paling mulia lain pada orang itu mendapatkan cintanya Allah. Allah cinta Allah. Dan dengan zuhud akan dapat diperoleh makam orang-orang yang tinggi dari kalangan para ulama yang mengamalkan ilmu dan para sufi dan ahli ibadah. Jadi makam orang-orang yang tinggi dari para ulama, para sufi, para ahli ibadah, itulah zuhud. Wa muhibbud dunya qailun ainat tariq ainal khalas kamuskarin syaribat pilak. Dan orang yang mencintai dunia ini berkata, di manakah jalan? Di manakah jalan keselamatan? Laksana seperti orang yang mabuk, yang minum akan khamar. Penjelasan bahwasanya orang
yang tidak berlaku zuhud terhadap dunia, yang cinta dengannya itu seperti orang yang mabuk atau orang yang tenggelam, maka dia pun tidak terbimbing kepada jalan. Bahkan selamanya dia berkata, di manakah jalan? Di manakah jalan keselamatan? Karena sibuknya zahirnya mencari dunia dan batinnya dengan mengingininya. Awak sibuk mencari dunianya, batin mahandeginya. Hendak banget sugih, hendak banget berharta, hendak banget bermotor, hendak banget berumah bagus. Hati ini nah, batin ini kapingin bener nah itu. Lalu awak ini jadi budak, berhimat mencarinya, berhimat mau usahanya. Karena ujar sini, sesungguhnya apabila dunia telah menetap di dalam hati, dunia itu punya berandak sudah di hati, maka nampaklah hal itu atas anggota hamba dengan adanya sikap rakus terhadap dunia dan saling memperebutkan atasnya di hatinya. Bila orang itu sudah ada di hatinya, tak tancap beringkit dunia itu di hatinya, orang ini akan rakus lawan dunia. Berebut lawan dunia. Maka Allah akan mencabut kelezatan qanaah dan menghilanginya dari bersikap seperti orang-orang yang zuhud. Ini sudah nangkai rakus lawan dunia, berebut lawan dunia. Ini orang nangkai ini dicabut oleh Allah di hatinya akan sifat qanaah, rasa cukup itu diambil oleh Tuhan. Maka selama orang mencintai akan sesuatu, selama itu dia tidak akan merasa cukup dengan sesuatu. Kita tuh gak katuju lawan duit di hati kita nih, katuju lawan emas, katuju lawan harta benda, katuju lawan kendaraan, katuju. Apabila di hati kita tuh ada mencintai yang ini, mengatujui ini, tidak akan pernah cukup dan tidak akan pernah puas. Kenapa duit itu bisa datang lawan orang soleh? Duit itu nama datangi orang soleh, bahkan berantri duit itu hanya masuk ke wadah orang soleh. Kenapa sebabnya? Sebabnya sebutin aja, orang soleh ini mentalak dunia di hatinya. Duit itu ditalaknya, ada talak 1000 lagi, 1.000.000. Sehabis talak, tidak ada tempat di hati orang soleh itu akan duit. Maka duit itu antri datang anda kepada orang soleh. Imbah diterima oleh orang soleh ini, diapainya lagi duitnya tadi? Dihamburnya, dibergiakannya lawan orang yang berhak untuk memakai duit itu. Kenapa? Karena di hatinya itu ada sama sekali tentang duit. Nah, adanya cinta lawan Allah, cinta lawan Rasulullah. Dimapa dengan duit ini mendapat ridha Allah. Dimapa dengan duit ini mencapai kesenangan hatinya Rasulullah. Jadi jangan heran. Dan ini kan obahirian. Orang alim ini, orang alim itu, orang alim ini, orang alim itu, ada sama diberi rezeki oleh Allah, ada sama diantari duit oleh Allah. Tergantung hatinya. Bila hatinya mengalap akan duit, kada ada lagi kecintaan lawan duit, duitnya itu angkri hendak datang lawan
aja, berjam-jam duit itu hendak masuk ke rumah sidin, mahadam. Tangannya tangan makhluk untuk mengantarakan duit itu lawan sidin. Tapi karena sidin kada beliur lagi lawan duit ini, apa nanti jadi? Siang malam duit itu hendak masuk kepada sidin. Mungkin kita lain macam-macam itu kan, mungkar hamas lah, mungkar rumah lah, mungkar tanah lah, mungkar macam-macam lah. Ada yang tak ingin nak berbagi itu lawan orang, membantu orang, nolongi orang, itu kan ada. Maka itu malih datang lawan seorang juga, agen seorang aja. Tapi bila duit itu diniatkan untuk orang lain, maka kemudahan duit itu datang lawan sidin. Percaya aja, boleh dibuktikan. Bila sudah ada beliur lagi lawan duit, lihatin duit itu berantri datang lawan sidin. Tapi di hati ini kepingin benar berduit banyak, kepingin benar itu malik jajariannya. Karena diandai oleh Allah rasa tamak jadinya. Ini kada akan pernah tamak, kada pernah cukup. Dapat gaji di 100.000 kada cukup. Karena di hatinya ada sayang, ada cinta lawan duit tadi. Ini hikmah kita belajar ilmu tasawuf agar hati kita ini bagus, batin kita ini selamat. Kada lawas hidup di dunia ini, lawas banget 100 tahun. Mati, ada orang mati buat duit, andai buat duit palsu juga kan, ya kan? Buat Cina tuh ya Allah, dia mati itu dibuat duitnya, duit palsu juga. Orang yang cerdas itu adalah orang menggunakan duitnya untuk bahagianya di akhirat. Bukan untuk dimakan jadi tahi semata, bukan yang dipakai jadi buruk wara. Kalau rumus dunia nih, tukar anyar dengan duit, ujung-ujungnya buruk, ujung-ujungnya hancur. Nang dimakan ujung-ujungnya jadi tahi. Nang dimakan itu sakilan aja, sakilan pada untung. Nang makan tarung kah, nang makan Kentucky kah, nang makan pizza kah, nang makan untung lainnya aja. Ingat sakilan aja pada untung. Sama keluarnya pada kuning aja. Ingat gerakungan wara. Kerakuan aja. Tunang dimakan, berhimat bercari, bawa makan aja nanti pikiran. Kada jauh daripada sapi. Ada sapi itu makan aja. Nah apalagi anak diumpamakan kita nih, berhimat bercari, ngapa ujungnya? Sangat berpakaian aja. Agar berpakaian aja, nah kayak pakaian itu nya bawa. Ini pentingnya tuh kita tuh minta lawan Tuhan agar diberi rasa zuhud di dalam hati. Agar Tuhan tuh memberi sifat qanaah, rasa cukup di hati kita. Cukup benar sudah kita nih, cukup banget. Ini buat cukupnya kayak kita nih. Mau keluar negeri sana kita, kada sedikit manusia yang kada mau makan, yang kada mau pakaian. Untung negara kita ini, walaupun kebanyakannya miskin secara kalkulasi masyarakat Indonesia, kalkulasi masyarakat luar negeri jauh kita ini mapan. Cuma karena kada bersyukur lalu dianggap kada cukup. Orang sudah
Pemakaian apa adanya ya, rasa nyaman kan yang mencari rasa nyaman itu. Biar memakai nang alat nang larang rasa ada nyaman. Biar nang biasa aja pakai tapi rasa nyaman. Rasanya nyaman itu nah. Biar makan untuk nyaman, makan pizza kali nyaman. Nah, nggak ada deh. Minuman dulu kita. Biar minum kopi nyaman. Biar nomor satu nggak ada. Dia guru bahari kita ada belajar awalah jadi jangan minum kopi. Walaupun sedikit kita tuh ada biasa minum kopi sedikit banget asal tak minum. Mudahan kita yakin aja sudah selama bahwa kopi itu ada di montong, selama itu malaikat mintakan ampun dosa-dosa kesalahan kita. Mau ada tahu banyak sedikit kan asal ada. Jadi ibu guru ini mau banget kopi terus gitu. Mana-mana pengajian kopi aja. Enggak kita ampun nggak ada mau. Belum mau kopi barangnya kan, mau kan? Kopi benar. Tasbih di sini. Dan kita diberi balapan meminum kopi ini dapat dua malaikat yang punya dosa dapat rahmat. Maka diberi sifat jujur dihadapi sifat qanaah. Pak, namun sudah diandainya Tuhan ini sugih, bisa sudah sugih. Mau gini ada aja, saya dari bimbel. Nah, ini ada aja, anak ada aja nggak? Ada. Dari bakal anak, ada. Raya pun ada anak. Nah, ini ada, anak ada. Ini harta yang paling berharga. Yang banyak duit juga mengenai ini, Pak mati pikir. Mati pikir. Dipikir. Memang bagi bini Jepang lah. Ini ada juga ada baliur lagi. Bapak bini kan atau mati bini kan ada baliur lagi. Kok ada tuh rahasianya? Ada tuh rahasianya. Salah satu yang terjawab, guru pernah mengatakan pada seorang sahabat yang berkata, di sini aku ini kan ada beberapa guru kan, nanti dan beberapa lagi ada melawan, dengan tarik. Sebelumnya, saben hari jadi jalan kubur ini, kurang ini ya saben hari jalan kubur ini asal ada gajinya, asal hidup aja di rumah kata kawan. Kan ada itu. Nomor kali ini waktu yang jauh. Bapak maksudnya kematian bisnis. Kalau bang itu ada bagi kan dari sini, jadi boleh. Di masa hidup, ini kita ingin mau dan mau bisa akan itu, hanya beda lawan orang saraf hidup ini biasa kepanasan. So, jangan ini kawin, enggak ada kalah dia. Cari ya juga asal atau mantan lagi begini, begini, enggak kemana-mana pak. Sampai hidup aja, ya. Abah itu kepanasan. Nah, tapi orang yang syarat mati, nah ini macam-macam namanya. Nah, pertimbangannya ada yang rasa bersamaan itu sekian tahun, kada bisa terlupakan, susah, nyaman, gembira, berduka, itu dijalani sama-sama.
1.000 aja sudah. Biar aja sih. Kan ada dulu manusia yang diberi Tuhan cinta sejati kayak gitu. Lain dengan mencoba. Tahu maka tahu dia orang kita sih. Maka tahu ini nggak apa-apa. Ada juga kan lain-lain cara berpikir nih. Cara berpikir kita. Ada yang menyelamatkan diri supaya jangan bermaksiat. Ada yang hendak senantiasa semoga diberi kebaikan oleh Allah dengan kawan. Macam-macam sudut pandangnya itu. Cuma semuanya baik. Jadi seorang anak baik, nambah kawan baik, nambah bini baik, nambah laki pun baik. Ini bagus. Cerai ini cerai itu atau cerai mati, bininya berpasangan baik dua, ada berpasangan baik dua, ada yang ada baik bertahan. Maka sesungguhnya hati itu apabila dia tidak bersikap qanaah, maka dia tidak akan pernah kenyang dan tidak akan pernah puas. Hati kita tuh bila ada dia jadi Tuhan qanaah, kada bisa kenyang, bahkan kada bisa puas. Yang walaupun dia telah memiliki dunia dan segala isinya, bila qanaah tuh kada dia jadi Tuhan, pernah puas. Maka ketika itu bagaimana dia akan mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala untuk melakukan ketaatan kepadanya. Orang kada pernah kanya, kada pernah puas, gimana mendapat taufik untuk berbuat taat. Watruk minal azwaj man masa adat fi ta'atin waqtar uzuban fadila. Dan tinggalkan daripada istri-istri yang tidak membantu dalam ketaatan. Dan pilihlah olehmu hidup membujang tanpa istri yang utama. Apabila ini kadang membuat kita bawalah taat, ini di dalam meraih kedudukan boleh ditinggalkan. Mbak gara-gara begini ini, kalau tahu jungkir, kalau tahu kepala lagi, kada tahu di pengajian lagi, kada tahu di salat berjamaah lagi, kada tahu di Jumatan lagi, kada tahu di sembahyang fardu lagi, kada tahu di puasa lagi. Ini mencampurkan seorang ke neraka. Dipikirkan pacang kada banyak nama takkan munda ini. Namun yang kita dua lagi bini dan sudah kawin, lalu ada nih yang kadang membuat, yang mengulahkan lorong taat lawan kita. Maksud ditinggalkan di sini bukan dipisahi. Jangan dihiraukan. Itu aja. Mau nikah mahirawakan inya, apa kan laut harus taatmu. Jangan dihiraukan. Tetap harapan inya tetap senantiasa diberi petunjuk oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk baik, untuk mengawani kita berbuat taat. Wahai murid, ujian sidin, tinggalkanlah perempuan atau istri-istri yang tidak menolongmu dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan pilihlah hidup memuja meninggalkan nikah. Hal itu disebabkan karena bahwasanya setiap yang melalaikan engkau dari Allah, wajib atasmu berlaku luhur terhadapnya. Jadi mengapa aja itu mengolah kita lalai dari taat lawan Allah. Artinya punya maulah kita lalai taat lawan Tuhan, kita wajib menjauhi itu. Artinya wajib kita berzuhud dengan itu. Tadi duit, namulah kita lalai lawan Tuhan ini. Ini jangan berzuhud kita melalui duit kita.
gawian. Amun gawian ini mulai aku lalai taat kawan Allah, aku juhud dengan gawian ini. Ku jauhi ini. Nah babi ini mun pajak mula aku ada taat kawan Allah, anu sabab ini kenapa? Bujang ini. Tapi dengan kada babi ini, kada kamu ketaatan itu tidak terlaksana, maka dituntut lawan bikinya. Babi ini itu salah satu kewajiban baginya. Karena dengan babi ini semangat untuk bertaat kepada Allah. Maka punya ada babi ini bermaksiatnya berjalan, wajib lu punya babi ini. Kita terlarang berdosa. Nyawa cuma bisa mencari kan bisa babi. Rezeki itu bukan masalah carian. Nah, rezeki itu Allah lah menjaminnya. Punya kisir-kisir kesana kesini enggak. Baru mau kerja gininya, baru mau kerja gininya, baru larang. Amai baru lagi. Pajang berzinahinya, bini akan. Tuh mana lagi ya? Beginian kan ada. Ini aku nang pajang ini pribadi ini, pajang aku ini babi ini maulah aku ada taat dengan Allah, kita kan sesuai kebutuhan kualitinya. Ku simpan aja keinginan ini. Kenapa? Pajang aku ada taat dengan Allah. Lagi bujangan rajin benar beribadah. Nuntut ilmu rajin, beribadah rajin, dalam kuitan bakti benar. Imbah babi ini menjauh kalau kuitan berarti mulai taat karena babi ini bulan maksiat, bulan dosa. Lalu orang nambah akal itu, dia berpikir, mun pajang nangka ini, pajang penyebab aku masuk neraka, menyebabkan aku durhaka lawan kuitanku, mun aku durhaka lawan kuitanku, adanya ada di surga, kan neraka, berarti pajang mencabusakan aku kan neraka. Pikiran kita. Nah, dia yang kita lah. Kadang kuitan kusut dada melihat kelakuan anak lagi bujangan di sini menurut banget perhatian benar orang kuitan inggih pun imbah bakal keluarga mati Allah kuitan ulahnya babu kuitan ulahnya jumos. Berarti ini kan maulah kedekatan dengan Tuhan, maulah berjauh. Pikiran kayak ini kan maulah taat dengan Allah. Suranganan. Jangan ketipu. Sabar aja dulu, sabar. Kuitan dulu kan buru Tuhan. Ada kau lagi betuluan kuitan. Hati nang babi ini nih, nang Tuhan kan sudah. Nah, orang ini nang anyar kawinan sakit hati kuitan. Melihat laku anak ini kayak ini. Cuma kita pulang sebagai kuitan lah, ambisi anaknya yang sudah kita kawinkan, ambisi minantu. Ridho juga supaya anak yang ketulahan kabuli pas panggilan kita ketulahan. Ketulahan. Nah karena Tuhan kuitan kan melawas, berbukti. Memang kada kayak rubuk
ada juga kayak lubuk situ saya ini kayak paling kundang itu saya ini. Ilmu pancang kada maulah kita taat, kita wajib bersyukur akan itu. Dan perempuan yang tidak menolongmu atas ketaatan kepada Allah termasuk dari bagian perkara yang melalaikan, maka wajib engkau berlaku zuhud terhadapnya dan engkau memilih meninggalkan nikah. Dan perkataan penyusun qasidah masa adat ini memberi paham bahwasanya jika istri itu membantu atas ketaatan kepada Allah maka tidak disuruh untuk meninggalkannya. Dan memang seperti itu karena istri yang salehah yang selalu muafakat dengan suaminya adalah penolong atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah berikan rezeki berupa istri yang salehah, maka sungguh Allah Ta'ala telah menolong atasnya separuh agamanya. Kita tuh tidak diberi bini yang salehah, berarti Tuhan tuh menolong separuh agama kita. Separuh agama diberi. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala, sesungguhnya istri yang saleh bukan termasuk bagian dari dunia. Istri yang salehah bukan termasuk sasambatan dunia. Karena sesungguhnya dia melapangkan engkau untuk akhirat. Dan ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau, bahwasanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang keadaan nikah lebih afdal atau meninggalkannya lebih afdal. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwasanya membujang dalam rangka untuk mengkhususkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah lebih afdal. Karena sesungguhnya nikah itu menurut beliau termasuk perkara mubah, bukan perkara ibadah. Nah, sedangkan mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala bahwasanya nikah itu lebih afdal karena dia termasuk bagian dari ibadah. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i mubah. Nah, karena padanya ada memperbanyak keturunan. Nikah itu memperbanyak keturunan. Nah, dituntut dalam agama. Dan berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya, menetapkan hukum tentang nikah yang lebih afdal atau membujang lebih afdal secara mutlak bagi seseorang adalah satu kekurangan. Tetapi bagi orang yang terhindar dari bahaya-bahaya nikah, seperti bahwa baginya ada harta yang halal dan dia memang ingin kepada nikah, dan dia tidak akan berlaku taksir dalam melaksanakan hak-hak istri dan mampu sabar atas akhlak buruk istri, dan hal itu tidak melalaikannya daripada Allah Ta'ala, dan terhimpun padanya faidah-faidah nikah seperti menghasilkan anak, memecah syahwat, menundukkan pandangan dan lain-lainnya, maka tidak diragukan lagi pada kesunatan nikah itu baginya. Karena kita banyak diikuti ini ya kan, kata Imam Ghazali ini. Ada diragukan lagi kesunatan nikah itu baginya. Sedangkan orang yang terhindar padanya faidah-faidah nikah dan terhimpun padanya bahaya-bahaya nikah, maka membujang lebih afdal baginya. Dan jika kedua perkara itu terhimpun, maka jika kuat dalam dugaannya menangnya salah satu dari keduanya, maka dia pun menghukumkan dengannya. Berkata Imam Syuqi, dan jika keduanya sama, maka keselamatan ada pada membujang. Anak berbini ada bapak, nah berbini ada bapak, ada berbini ada bapak. Ini menurut pendapat Imam Syuqi, nah Wijazi
tempat Imam Syufi'i ya kak. Nah boleh ya, tapi mun pendapat Imam Ghazali tadi, mun kawah itu sabar dengan apa? Dengan celotehan, mulutnya, tingkah lakunya si bibi tadi, ada mengurangi ketaatannya lawan Allah. Ini kan dilakukan lagi kesunahannya di dalam begini. Ada orang rumit kok. Kalau dia harusnya tak kawin itu. Gerunung aja. Berhari gerunung. Tadi kita mengulang kekurangan bakat si laki tadi lawan Allah. Padahal untungnya nih dia ucapannya nih ya. Raya kok ada berubahnya. Taatnya nih lawan Allah ada berubah. Si laki tadi. Ayo dia tadi. Tambah pahala lagi. Pahala sabar. Benar-benar dapat pahala sabar di mama ini. Wujudan. Ada habisan tahan api kan singa tunduk kalau dijampai tunduk. Mana kau besi itu kalau pakai itu ambil besinya gitu lah, kekek ini berapa sakti, amalannya begini dimamai di berhari ini mamainya, maka tahu mamainya sumpah serapahnya, sarabatan duit aji beli sampai tinyak, tapi nama sini muol sabar. Apa sada kopi kan dengan ayo aja sakti orang ini ada dalam kitab di dalam kitab. Dia mau karamatnya para wali banyak kita betul masyhur nih kisahnya. Bang mati bininya penyelidikan tadi babini bahasa Imbah berbini bahasa tadi diberi Tuhan bini nak nyabar, ini manakah mah lembut dengan memulai. Dia dia oleh mati pun, baik, apa pian aja ini, apa keperluan pian, masak apa dia sedia. Ada di tadi kata mana mamai masak mau, tak pas ke mau oma komplit. Tapi itu berbeda. Jujur belum main, melayani jadi itu dia. Ini mau mana main balik aja. Jadi bagian ini mati pikir ini kan. Nah, jadi itu mau aja melayani. Cuma untung nih main aja. Selesai, monokulir. Nah. Sampai dang sana lagi ini datang, dang sana lagi datang. Kali dirinya, mengalihkan hutan tu yang menjadi dengin kan, buling ditilang ini datang lagi. Kalinya kayu, nggak ada tahu kalau ada bersih nggak ada kayu, membenam wasir deh, kayu bakarna. Yang membawa apa? Singa, macan, binatang buas tunduk lawannya, ular kena beliur, kala kena mantap, apa aja yang mengudarakan lawaknya, kala dengan apinginnya. Pendeknya binatang buas tunduk pada tangannya, bukan hanya macan, singa, gajah, apa aja, sampai beruang, tunduk, sakti deh. Api makan bapak apa nak dikacak aja, timing kijang orang pakai gudang nak pintu makanya nah baru mati bini menyarikan tadi. Allah
Allah gantikan naon bini nang lamah lembut gemulai sabar nang taat lawan laki hilang nak menjapaiano japai bala lubang tangan di mana hilang ini tulang kahutan dahapun lagi sehingga ada kan jadi ada ini balasannya tuh Tuhan makan aja ini anak sapi juga tak sandalnya kata aku diulang-ulangnya dia sebujur penyarikan kan kayak gini udah bisa kayak itu banyak aku besar ini supaya aku dapat karamat kan bisa dapat karamin mau dikehendaki diatur ini terus saya diatur spontan karena kepribadian aja orang ini ini pelajaran juga beginiannya anu tuh Pak kita tuh bisa saik dia laki tapi kita di ujung aja laki rezeki ini kita di mamai aja kan ada kan mamai itu menarik saikin laki terlambat datang saik kalau asal datang saik dua menjelang lagi nang mana dua nang bujur panangannya lakas benar datang pada anak begawi lambat benar datang pada anak jeblek macam-macam akhirnya ini saik aja ada banyak saik hati-hati gua nih di ujung tadi kan apa lakinya di ujung diberi karamat usaha lancar wasi tadi mola besi pandai besi kontangan aja binatang buas kalau liur tutup lawan dianya kan di rojong nih rojong kehidupan di rojong dengan pemamainya tapi ingat apa tadi Anda nah ayo takutan dia kalau beginian Anda umur Anda sama mama itu juga kita hijrah udah kasih jadi ada dua hikmah ini laki yang dimamai sabar nampak mama yang bisa berakibat Anda umur itu tuh jangan nyarikan bisa Anda umur apa yang boleh tuntutnya nih kurang tuh penyarikan itu akhir hidup sini tuh ada lawas saya itu mati kita ubah apa yang penyarikan ada lawas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un banyak banget sudah ditambahin angka ini kada seikung kedua makanya gurunya tahu saya besar kena salah dua ini menang tidak ubah ya ubah kalau penyarikan saya nak mati sama disari kamu nggak salah dasar banyak mana guru menangguin si anu ujian ini penyarikan dulu ya ada di dasar ibu ini dia tatapnya apa ini bro ubah setahunan ubah yang kan dia kata guru saya kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un begini gitu kan mana lagi ini sabar-sabar gitu wah mahadir aja tahu banget kita tuh mungkin pahala lebih banyak ya pahala sabar ini lah dimamai umanya apa sabar belum berikat aja akan beri umanya ada berikat supaya sabar di jalani 1 tahun 2 tahun 3 tahun kan sampai 10 tahun datang kering alhamdulillah dulu yang api dia menyarikan alhamdulillah sekalinya nang penyarikan mati tapi ini hanya dia begininya rahasia Tuhan itu ada di sebelah nah jam 8 sudah rahasia Tuhan ini masuk dan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala
sifat zuhud di dalam dunia dan diberi sifat qanaah di dalam hati. Amin. Allahumma amin. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, tetangga-tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar dan berzikir dan beramal ibadah kepadamu, dalam bersolawat kepada Nabi di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkat Nabi Muhammad, berkat keluarga Nabi Muhammad, berkat para sahabat Nabi Muhammad, berkat para wali-wali Engkau, orang saleh guru-guru kami, dan berkat kedua orang tua kami. Ya Allah, pastikan kami bahwa taat dalam keadaan husnul khatimah di syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Minta ya Tuhan untuk maaf dari batin dunia akhirat. Usiku manusia Allah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.